Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Mohon maaf mengganggu waktunya. Di sini saya akan mewawancarai Anda dengan topik persiapan apa yang dilakukan calon mahasiswa baru terkait pendaftaran di masa pandemi COVID-19 yang dilaksanakan secara online. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Nurpina, mahasiswi dari kampus STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4. Selanjutnya, saya akan mempersilakan Anda untuk memperkenalkan diri Anda terlebih dahulu. Ya baik, perkenalkan, nama saya Dika, saya berasal dari Nangati Bidah. Baik, seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 sudah melanda warga Indonesia kurang lebih 2 tahun lamanya. Dalam hal ini, dampak yang kita terima mulai dari perekonomian, perindustrian, terutama pendidikan. Lantas yang ingin saya tanyakan kepada Anda sebagai calon mahasiswa baru, sebagai calon penerus bangsa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya, yang mana harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu agar menjadi mahasiswa, yang mana pendaftaran tersebut dilakukan pada masa pandemi COVID-19 yang dilaksanakan secara online. Di sini saya akan melontarkan beberapa pertanyaan. Yang pertama, persiapan apa yang dilakukan sebelum melaksanakan pendaftaran secara online? Ya, menurut saya yang pertama kita harus kenali dulu bakat, minat, dan kemampuan kita. Pastikan memilih jurusan yang memang sesuai dengan minat dan bakat kita. Yang kedua, siapkan persyaratan yang ada. Yang ketiga, persiapkan diri kita dalam proses seleksi atau melaksanakan tes. Dan yang keempat, yang pastinya kita jangan lupa berdoa dan meminta doa restu dari kedua orang tua kita. Baik, selanjutnya saya ingin menanyakan kembali, tadi kan yang dijelaskan oleh Anda, yaitu persiapan apa yang dilakukan sebelum melaksanakan pendaftaran secara online. Selanjutnya saya ingin menanyakan kembali, apa saja persyaratan yang harus disiapkan, apakah sama atau tidak dengan persyaratan pendaftaran yang dilaksanakan secara langsung? Nah, kalau menurut saya tentu sama, karena kan dalam proses pendaftaran secara online itu kita harus mempersiapkan persyaratan, yaitu kartu keluarga, akte kelahiran, ijazah, dan lain sebagainya. Sedangkan yang secara langsung kita juga harus mempersiapkan kartu keluarga, ijazah, akte kelahiran, dan lain sebagainya. Hanya saja yang menjadi perbandingan atau yang sedikit membedakan di sini yaitu kalau mendaftar secara langsung kita harus mempersiapkan surat keterangan kesehatan, sedangkan secara online itu tidak ada yang namanya surat keterangan kesehatan, tetapi adanya surat keterangan lulus. Itu aja sih yang membandingkan antara mendaftar secara online dan mendaftar secara langsung. Selebihnya itu sama. Baik, berarti persyaratan secara online dengan secara langsung itu sama ya. Hanya saja sedikit perbandingan atau membedakannya. Kalau yang secara langsung itu kan ada persyaratannya surat keterangan kesehatan, sedangkan yang secara online itu surat keterangan kesehatannya itu tidak ada, tetapi adanya surat keterangan kelulusan. Selebihnya itu sama ya. Oke, baik. Selanjutnya saya ingin menanyakan kembali, bagaimana proses pendaftarannya? Apakah gampang atau sulit dari proses pendaftaran yang dilaksanakan secara langsung? Ya, kalau menurut saya tidak terlalu sulit, karena kan kita hanya mempersiapkan persyaratan. Setelah persyaratan itu kita persiapkan, kita bisa mengisi formulir seperti identitas kita, identitas orang tua kita, dan mengirimkan persyaratan-persyaratan tersebut. Yang salah satunya pas foto, akte kelahiran, ijazah, dan lain sebagainya. Jadi menurut saya tidak terlalu sulit lah, lebih ke enaknya. Kenapa? Karena kan terutama bisa menghemat waktu kedua orang tua kita tanpa harus menemani kita ke kampus. Dan dalam proses pendaftaran secara online, kita bisa kapan dan di mana saja, asal jangan sampai batas akhir pendaftarannya dan asal jaringannya tetap mendukung. Sedangkan yang secara langsung kan apa-apa kan kita harus ke kampus. Itu aja sih perbandingannya. Baik, jadi perbandingan antara pendaftaran secara online dengan secara langsung itu lebih gampang atau enaknya itu yang secara online ya? Karena kenapa? Kalau secara online itu kan terserah kita mau di mana, kapan saja. Yang penting jaringannya itu tetap mendukung, seperti itu ya? Oke, baik. Selanjutnya saya ingin menanyakan kembali, bagaimana perasaannya saat melaksanakan pendaftaran secara online?
Kalau ditanya bagaimana perasaan saat saya mendaftar secara online, itu biasa aja sih, karena kan kita hanya mempersiapkan persyaratannya. Setelah itu mengisi formulir, seperti mengisi identitas kita, orang tua kita, dan mengirimkan persyaratan-persyaratan tersebut. Jadi perasaannya tidak terlalu gimana ya, tetapi ada rasa cemas, takut juga, karena kan kita mendaftar ini menggunakan jaringan yang memang harus benar-benar stabil. Karena kalau tidak stabil, maka proses pendaftaran kita pasti tidak lancar dan pastinya akan terganggu. Berarti kalau perasaannya itu susah ditebak lah ya. Karena kenapa? Memang benar ya. Melaksanakan proses pendaftaran secara online itu tentunya kita tuh memang tergantung pada jaringan. Jika jaringannya stabil, pastinya kita melaksanakan pendaftaran itu juga tentunya lancar. Jika gitu sebaliknya, jika jaringannya tidak stabil atau tidak bagus, yang pastinya kita melaksanakan pendaftaran tersebut juga pastinya terganggu. Jadi di sini intinya kita melaksanakan pendaftaran secara online itu kita tuh benar-benar bergantung pada jaringan, gitu ya? Iya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menanyakan kembali, berapa lama proses pendaftaran yang dilaksanakan secara online? Kalau ditanya berapa lama saya melaksanakan pendaftarannya, saya tidak bisa mengira seberapa detail dan seberapa lamanya, karena saya melaksanakan proses pendaftaran tersebut memerlukan waktu 2-3 hari lamanya. Karena kan seperti yang saya jelaskan di pertanyaan sebelumnya, mendaftar secara online ini kan pastinya menggunakan jaringan yang memang benar-benar stabil. Jika tidak, maka pendaftaran kita bakalan terganggu. Jadi kemarin saya mendaftar secara online, saya tidak melaksanakannya karena jaringan itu tidak stabil. Setelah stabil, maka saya akan melanjutkan pendaftaran tersebut. Maka dari itu saya memerlukan waktu 2-3 hari lamanya. Kebetulan kemarin saya kan mendaftarnya di kampung. Di kampung kan juga sudah sinyal Kak. Itu aja sih. Baik, berarti berapa lama proses pendaftarannya itu tidak terlalu bisa mengira seberapa ya. Yang pastinya memerlukan waktu 2-3 hari seperti itu ya. Karena kan memang benar-benar tergantung pada jaringannya ya. Oke, baik. Nah, masih ada satu pertanyaan lagi ya, yang ingin saya tanyakan, yaitu apa kekurangan dan kelebihan melaksanakan pendaftaran secara online? Ya, menurut saya kelebihannya yang pertama dapat menghemat waktu kedua orang tua kita tanpa harus mencari atau menentukan universitas yang terbaik, dan juga mempermudahkan orang tua kita dalam memilih universitas yang mereka pilih, dan mereka tidak perlu jauh-jauh datang ke universitas tersebut. Jadi ya, kalau kekurangannya menurut saya sih rawannya kesalahan menginput data. Dalam hal ini kita harus sebijak-bijaknya dalam menggunakan jaringan, karena kembali lagi kepada hal baik buruknya. Itu aja sih. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang telah diberikan. Semoga jawaban-jawaban ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf telah mengganggu waktunya.